Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya di Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita untuk materi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil atau kadangkala juga dikenal dengan kuartal adalah suatu titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian sama besar, masing-masing seperempat n. Jadi seperempat n artinya adalah number of case atau jumlah data. Kalau kita gambarkan, kita buat dalam bentuk kurva. Ini garis mendatar, lalu kita tarik dalam bentuk kurva, di mana kurva ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini kita ambil sebagai titik tengah. Titik tengah ini kita lambangkan dengan Q2 atau kuartil kedua, di mana kondisinya membagi menjadi setengah N. Kemudian ada Q3, ada Q1. Tadi kita sebut kuartil adalah pembagian data, titik yang membagi data menjadi seperempat N. Ini adalah seperempat N, ini adalah seperempat N, ini adalah seperempat N, dan ini adalah seperempat. Titik yang membatasinya kita sebut dengan titik Q1, titik yang membatasi ini kita sebut dengan titik Q2, titik yang membagi ini kita sebut dengan titik Q3. Jadi seperempat, 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 seperempat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kuartil? Kuartil ada 3, tadi kita tunjukkan. Ada Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukannya, untuk datanya bila data tunggal, rumusnya kita lambangkan dengan Qn. Ada juga di antara beberapa buku menggunakan lambang K saja, kuartil. Qn sama dengan L ditambah dengan buka kurung N per 2 N dikurang dengan FKB dibagi dengan FI. Sementara untuk data kelompokan, bedanya Qn sama dengan L ditambah dengan N per 4N dikurang FKB per FI tutup kurung dikali dengan I. Jadi hanya membedakan antara data tunggal dengan data kelompokan hanya ada intervalnya saja. Di mana Qn adalah kuartil Kn, L adalah lower limit atau batas bawah terendah, N adalah number of case atau jumlah data, dan FKB adalah frekuensi kumulatif terletak di bawah interval Qn. Saya ulangi, ini FKB, frekuensi kumulatif terletak di bawah interval Qn. Nah, untuk FKB ini. Dan FI adalah frekuensi asli, frekuensi dari skor atau interval yang mengandung Qn, dan I adalah interval kelas. Kita ambil contoh. Ini adalah contoh perhitungan nilai kuartil data tunggal yang merupakan tabel distribusi frekuensi nilai UN dari 60 orang siswa pada pelajaran matematika. Ini nilainya, kita urut nilainya, kita ambil sini dari yang terendah ke yang tertinggi. Dari bawah, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ini nilainya. Datanya tunggal. Frekuensinya 1, 2, 4, 5, 6, 12, 10, 8, 5, 3, 2, 2. Nah, ini frekuensi. Tentu pertama langkahnya terlebih dahulu kita hitung nilai FKB. Ingat kemarin untuk menghitung nilai FKB berarti kita hitung dari bawah. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18 dan seterusnya. Ini cara menghitung nilai FKB yang kemarin kita jelaskan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tadi rumusnya untuk data tunggal adalah Qn sama dengan L
ditambah dengan N per 4 N dikurang dengan FKB dibagi dengan FI. L-nya adalah lower limit, kita ambil, berarti dari data ini mana datanya, kita ambil. Kita hitung terlebih dahulu adalah titik 1/4 N-nya atau Q1-nya. 1/4 N karena datanya tadi ada sebanyak 60, berarti 1/4 dikali 60. 1/4 bagi 60 sama dengan 15. Nah, ketika kita dapat titik QN-nya adalah 15, berarti titik QN-nya adalah 15, data yang ke-15. Kita hitung jumlah datanya, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 tambah 5 sama dengan 5, 7 tambah 5 sama dengan 12, 12 ditambah 6 sama dengan 17. Maka data yang ke-15 terletak pada titik ini. Titik ini kita tarik ke kiri. Ini adalah angkanya, nilainya 39. Untuk menentukan batas ke bawah kemarin adalah 39 kita kurang dengan 0,5. Berarti batas bawah atau lower limitnya adalah 38,5. Dari angka 39 dikurang dengan 0,5. Kemudian ada nilai FI. Nilai FI tadi sudah kita sebutkan, FI adalah frekuensi asli atau frekuensi dari skor atau interval yang mengandung QN. Berarti kalau ini adalah angkanya tadi, maka frekuensinya kita tarik ke kanan sama dengan, untuk frekuensi aslinya berarti adalah kita ambil ini tadi barisannya sama dengan 6 untuk frekuensi asli. Kemudian ada lagi FKB, yaitu frekuensi kumulatif yang terletak di bawah interval QN, yang terletak di bawahnya. Berarti kalau kita tarik ini 39 tadi, ini 6, ini FI, berarti terletak di bawah interval QN, berarti di bawah dari 18, berarti sama dengan 12. Jadi nilai lower limitnya atau batas bawahnya atau BB-nya adalah 38,5, FI-nya 6, FKB-nya sama dengan 12. Baru kita masukkan ke rumus untuk menghitung Q1. Lower limitnya berarti 38,5 ditambah dengan 1/4 N, berarti tadi adalah 15, dikurang dengan FKB-nya nilainya adalah 12, dibagi dengan 6. Untuk menghitung nilai Q1-nya, nilai kuartilnya, kita masukkan ke rumus nilai L-nya atau lower limitnya atau batas bawahnya berarti 38,5 ditambah dengan 15 dari titik ini, Q1-nya 15, dikurang dengan 12 nilai FKB per 6. Berarti kita dapat 38,5 ditambah dengan 15 kurang 12 berarti 3, 3 per 6. 3 dibagi 6 berarti 0,5. Berarti 38,5 ditambah 0,5 sama dengan 39. Ini nilai untuk nilai Q1 atau kuartil pertama. Bagaimana untuk Q2? Berarti perbedaannya hanya di angka menetapkan saja. Q2 berarti 2/4 N. 2/4 berarti 2/4 dikali 60 sama dengan 30. Kalau dia 30, berarti kita lihat di tabel tadi nilai FKB-nya 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 6 sama dengan 18, 18 ditambah 12 sama dengan 30. 30 berarti setengah 2/4 N berarti terletak di sini. Berarti nilai batas bawah berarti berapa?
40 dikurang 0,5 berarti 39,5. FI-nya berarti 12. Nilai FKB-nya berarti di bawah skor ini sama dengan 18. Maka ini yang kita dapati angkanya tadi. Dapati angkanya, berarti lower limitnya atas bawahnya dah 39,5, FI-nya sama dengan 12, FKB-nya sama dengan 18. Kita masukkan ke rumus. Untuk Q2 berarti 39,5 ditambah dengan 30 dikurang 18 dibagi dengan 12. 30 dikurang 18 sama dengan 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, berarti 39,5 ditambah 1 sama dengan 40,5. Ini cara menghitung nilai titik Q2. Nah, ini contoh untuk nilai Q3. Silakan nanti Anda cocokkan. Kemudian kita lanjut menghitung kuartil untuk data kelompokan. Tadi kita sudah sebutkan perbedaan antara data kelompokan dengan data tunggal hanya pada nilai interval saja. Ini contoh menentukan nilai kuartil Q1 untuk data berikut. Nah, ini nilai dari 70 ke 74, 65, 69, 60 ke 64, 55 ke 59, dan seterusnya sampai 20 ke 24. Frekuensinya 3, 5, 6, 7, 7, 17, 15, 7, 6, 5, 2. Nah, FKB-nya kita anggap sudah ada saja. Berarti untuk titik Q1-nya, berarti berapa jumlah data di sini? Ada 80. Seperempat N. Berarti seperempat dari 80 sama dengan 20. Seperempat dari 80 sama dengan 20. Kita hitung 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 tambah 6. 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 tambah 7 sama dengan 20. Maka ini titiknya. Berarti ada titik lower limit atau batas bawahnya. Batas bawah berarti adalah 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Kita dapat nilai 34,5. Kemudian FI-nya adalah 7. FI-nya 7. Kemudian untuk FKB berarti nilai di bawah QN. Di bawah dari 20 sama dengan 13. 13, intervalnya 70 ke 74. Berarti 70, 71, 72, 73, 74. Ada 5. Intervalnya 5. Kita masuk saja ke rumusnya. Berarti 34,5 ditambah 20 dikurang 13 per 7. Dikali dengan 5. 20 kurang 13 berarti 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Berarti 34,5 ditambah 5 sama dengan 39,5. Ini contoh cara menghitung nilai Q1 untuk data kelompokan. Nah, ini untuk contoh penghitungan Q2. Silakan nanti Anda sesuaikan. Kemudian ada perhitungan nilai Q3 untuk data kelompokan. Nah, apa kegunaan kuartil? Kuartil berguna untuk menentukan simetris atau tidaknya kurva. Jadi dengan kuartil kita bisa memprediksi kurva yang ada tadi apakah dia simetris atau tidak. Simetris artinya antara titik yang ada di tengah diambil ke sebelah bagian setengahnya ke kanan dan setengah ke bagiannya ke kiri, luasnya sama. Maka dia disebut dengan simetris. Jika seandainya tidak sama, maka berarti dia tidak simetris. Jika Q3 kurang dari
dikurang Q2 sama dengan Q2 dikurang Q1, maka kurvanya normal. Nah, ini contoh kurva normal yang kita sebutkan tadi. Berarti titik tengahnya ke kanan sama luasnya dengan ke kiri. Nah, ini titik tengah. Saya ulangi, ke kanan luasnya sama dengan luas ke kiri. Q2, Q1-nya, kemudian Q3, Q4-nya sama. Saya ulangi, Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 dikurang Q1 bila datanya normal. Jika Q3 dikurang Q2 lebih besar dari Q2 kurang Q1, maka kurvanya akan miring atau berat ke kiri atau juling positif. Nah, ini dia bentuk juling positif. Juling positif berarti dia lebih menggeser ke kanan. Lebih arahnya ke kanan. Juling positif ke kanan. Ini adalah negatif, ini adalah positif. Kita anggap ini titiknya titik 0. Kemudian, jika Q3 kurang Q2 lebih kecil nilainya dari Q2 kurang Q1, maka kurvanya miring atau berat ke kanan, yaitu juling negatif. Juling negatif berarti ini dia bentuknya, dia akan cenderung berat ke kiri. Ini kita anggap titik nolnya, berarti dia ini negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ini positif, positif 1, dan seterusnya. Maka dia akan cenderung berat ke kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan desil. Sedikit hanya membedakan antara kuartil dan desil. Kalau kuartil membagi menjadi 4 bagian, kalau desil dia membagi menjadi 10 bagian. Desil atau yaitu titik atau skor atau nilai bagi seluruh dari data yang kita selidiki dibagi ke dalam 10 bagian yang sama besar masing-masingnya 1/10n. Nah, kalau tadi dibagi menjadi 4 bagian, ada titiknya Q1, Q2, dan Q3. Kalau dia dibagi menjadi 10 bagian sama besar, maka ada titiknya D1, D2, sampai D9. Ini adalah titik D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Nah, ini luas kurvanya 1, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, dan ini juga 1/10. Nah, kita lanjutkan berikutnya bagaimana cara menghitung nilai desil. Untuk data tunggal, rumusnya kita gunakan dn atau desil, nilai kn, sama dengan L atau lower limit atau batas bawah, ditambah dengan buka kurung N/10N kurang FKB per FI. Untuk data kelompokan yang membedakannya hanya pada intervalnya saja. Cara menghitungnya, kita ambil contoh dari data yang tadi juga. Ini tabel nilai terendah 35, nilai tertinggi adalah 46. Ini frekuensinya, ini nilai FKB yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kita tentukan nilai D1 atau desil pertama. Desil berarti 1/10n, berarti 1/10 dikali 60. 1/10 kali 60 sama dengan 6. Kita dapat angkanya 6. Nah, untuk desil yang pertama berarti 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka desil satunya berarti ada di titik ini. Lower limitnya berarti adalah 37 kurang 0,5 berarti 36,5. FI-nya atau frekuensinya berarti sama dengan 4. Nilai FKB sama dengan, kita ambil, sama dengan 3. Nah, baru kita masukkan ke rumus D1-nya, desilnya 36, nilai lower limitnya atau batas bawahnya tadi 36,5 ditambah dengan nilai 1/10n-nya berarti 6 dikurang dengan FKB-nya 3 dibagi dengan nilai FI sama dengan 4. Berarti 6 kurang 3 sama dengan 3, 3 dibagi 4. Nah,
Kemudian 36,5 tambah 3/4 sama dengan 37,5. Ini contoh menghitung desil untuk data tunggal. Ini ada beberapa cara penghitungan desil yang lain. Kita lanjutkan langsung ke data kelompokan. Tadi kita sudah jelaskan yang membedakannya hanya pada nilai I-nya saja, perkalian pada intervalnya saja. Kita ambil contoh kalau datanya seperti ini, data seperti tadi, untuk menghitung desil data kelompokan bagaimana caranya? Kita hitung dulu desil pertama dari data 80. Berarti 1/10n. 1/10 kali 80 sama dengan 8. Kita lihat di tabelnya. 8, 2 tambah 3 sama dengan 7, 7 tambah 6 sama dengan 13. Berarti desil pertama berarti terletak pada daerah ini, rentang ini. FI-nya berarti 6. Kemudian lower limitnya atau batas bawahnya berarti dari 30 dikurang 0,5 berarti 29,5. Kemudian nilai FKB berarti di bawah skor sama dengan 7. Kita masukkan ke rumus. D1 sama dengan berarti 29,5 ditambah dengan 8 dikurang 7. 8 dikurang 7 berarti 1. 1 per dibagi FI-nya 6. 1/6 dikali dengan I-nya sama dengan 5. Jadi membedakannya hanya interval di I-nya saja. Jadi antara data kelompokan dengan data tunggal, sekali lagi yang membedakannya hanya perkalian adanya nilai I interval. Nah, ini contoh D3. Bagaimana menentukan titik D3? Silakan nanti Anda pelajari. Kemudian ada persentil. Kalau tadi desil, sekarang ada persentil, yaitu titik yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian sama besar. Kalau tadi 10, sekarang menjadi 100. Dilambangkan dengan PN. Rumusnya hanya membedakannya sedikit di N per 100. Kalau tadi N per 10. Rumusnya untuk PN sama dengan L tambah N per 100N dikurang dengan FKB per FI dikali I. Ini untuk data kelompokan. Saya pikir sama. Untuk contohnya, silakan nanti Anda lihat di sini. Ini contoh perhitungan untuk P35, persentil 35. Anda sesuaikan nanti dengan tabel yang ada. Ini tabelnya tadi. Kemudian ada ukuran simpangan. Apa itu ukuran simpangan? Yaitu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh. Ada ukurannya kemarin, ada yang disebut dengan rank, kita sudah jelaskan. Kemudian ada rentang antar kuartil atau RAK. Kemudian ada simpangan kuartil atau dilambangkan dengan SK. Rank tidak saya jelaskan lagi, kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian ada rentang antar kuartil atau RAK. Apa itu? Yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama berarti RAK adalah Q3 dikurang Q1. Contoh di sini, diketahui data pada contoh kuartil berkelompok didapati Q3 adalah 87,3 dan Q1-nya adalah 68,5. Tentukan nilai RAK. Nah, untuk RAK berarti mudah saja Q3 dikurang Q1. Berarti Q3-nya 87,3 dikurang dengan Q1-nya 68,5 sama dengan 18,8. Ini contoh menghitung nilai RAK atau rentang antar kuartil. Kemudian ada lagi SK atau simpangan kuartil, yaitu setengah dari RAK. Nah, setengah dari RAK berarti RAK dibagi 2.
Jadi SK atau simpangan kuartil adalah setengah RAK atau setengah dari Q3 dikurang Q1. Contoh diketahui pada data contoh kuartil berkelompok didapati Q1 sama dengan 68,5 dan Q3 sama dengan 87,3. Tentukan nilai SAK. Nah, SAK berarti adalah setengah dari 87,3 dikurang 68,5 sama dengan 94. Kita kurangkan dulu yang ini di dalam kurung, baru kita kalikan dengan setengah. Ini cara menghitung nilai kuartil. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.